Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mendukung visi misi pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat melalui program Aceh Mego dan Aceh Tro memiliki sasaran strategis dalam menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, serta nilai tambah komoditas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan sarana prasarana pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kelembagaan petani. Mekanisasi alat pertanian yang sedang digalakan pemerintah Aceh saat ini merupakan langkah untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang tangguh, maju, mandiri dan modern. Bahkan dalam musim tanam gadu hingga akhir Desember tahun 2020 ini, pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh telah menargetkan produksi gabah sebanyak 1,7 juta ton. Untuk mencapai target tersebut tidak hanya ditempuh melalui penanaman padi secara normal 2 kali dalam setahun. Namun pada sawah irigasi teknis, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh juga tetap melaksanakan program IP 300 yang dapat menghasilkan panen 3 kali dalam setahun. Di tahun 2020 kita melakukan gerakan-gerakan kegiatan dalam rangka peningkatan daripada luas panen dan luas tanam. Untuk itu kita ada program IP 300. Program IP 300 yang tahun 2019 hanya kita laksanakan di Kabupaten Aceh Besar seluas 500 hektar. Namun di tahun anggaran 2020 kita melaksanakan kegiatan IP 300 itu seluas 6.300 hektar. Ini tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Aceh Utara. Andai kata semua ini bisa berjalan dengan baik, kita menargetkan produksi Aceh tahun 2020 itu bisa jadi 2 juta ton. 2 juta ton kita bisa memperhitungkan, kita akan dipotong dengan konsumsi kita, kami perkirakan bisa mencapai surplusnya adalah sekitar 400 sampai dengan 500 ribu ton beras untuk tahun 2020. Mekanisasi pertanian yang digalakan pemerintah Aceh sebagai upaya dalam meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja, menghemat energi dan sumber daya baik benih, pupuk, dan air. Salah satu alat mekanisasi pertanian pasca panen yang menjadi andalan adalah combine harvester. Penggunaan combine harvester ini tersedia berbagai pilihan ukuran yang sesuai dengan kondisi lahan dan pengoperasian yang tepat, sehingga bisa mempercepat panen dan meminimalkan kehilangan hasil produksi saat panen. Di samping melalui penggunaan mekanisasi pertanian tersebut, keamanan pangan yang disertai terjaminnya mutu dan gizi pangan merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa ditawar lagi dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Aceh. Padi itu dipotong dengan menggunakan mesin, combine harvester, dan jumlah panen, hasil panen itu dalam jumlah besar. Karena kadar air pada saat dipanen itu mencapai 21%, sementara kita harus menurunkan ke 16% untuk kita simpan, itu juga membutuhkan waktu tanpa dryer tidak bisa dilakukan. Mungkin secara bertahap kita akan memikirkan bagaimana mempersiapkan daripada kilang-kilang padi ini untuk dapat menggunakan dana KUR dalam rangka penguatan permodalan maupun penyediaan daripada pengering tersebut. Tuntutan masyarakat atau konsumen akan keamanan pangan juga turut mendorong kesadaran produsen menuju persaingan sehat yang berhulu pada jaminan keamanan pangan bagi konsumen. Hal ini menjadi peluang bagi petani di Indonesia, khususnya Aceh, agar berusaha meningkatkan kualitas produksi padi yang memiliki mutu dan aman, serta jauh dari penggunaan bahan-bahan kimia.
Kami menghimbau kepada masyarakat agar lebih cerdas memilih produk-produk, terutama produk pangan yang ada di Aceh, terutama untuk memilih produk-produk yang sudah bersertifikasi. Karena produk yang bersertifikasi ini akan terjamin keamanan, akan terjamin kualitas konsumsinya, sehingga kita akan lebih terjamin kesehatan dalam mengkonsumsi produk tersebut. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh secara aktif melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani padi di Aceh, mulai dari proses pengolahan lahan sawah, penggunaan benih padi unggul, penanaman hingga tahapan proses panen dengan menggunakan mekanisasi alat pertanian. Guna menjamin penanganan pangan hasil pertanian di Aceh dapat berjalan dengan baik, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus memantau dan mengawasi setiap hasil produksi padi yang telah memasuki masa panen, sehingga kualitas yang dihasilkan tidak merugikan konsumen. Bahkan pelaku usaha di pabrik penggilingan pun merasa terjamin dari hasil gabah kering yang telah dibeli dari petani. Di samping itu, faktor usia gabah kering yang tidak kurang dari 100 hari juga memiliki peran penting dalam menghasilkan kualitas beras yang bermutu. Umur tanaman itu harus sesuai lah, jangan kurang 10 hari, kurang 5 hari itu tidak bagus. Harus maunya lebih 5 hari, ada umur padi misalnya 105, tambah 5 hari baru usang panen. Mutu beras itu tergantung dari tua, tidak tua, cukup umur atau tidak cukup umur padi ya. Kalau padi tidak cukup umur, kalau panen giling nanti keluar macam beras pulut, coba lihat. Tapi kalau sampai umur, nah, tidak ada lagi yang biru, yang begini, asli. Itu aja, diatur aja jangan panenkan masyarakat punya sebelum sampai umur di sawah. Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian, khususnya beras, bukan hanya terfokus pada masalah ketahanan pangan semata, akan tetapi mutu dan keamanan dari produksi beras tersebut juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan. Hal ini tidak lain agar masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi beras benar-benar merasa terjamin keamanannya. Oleh karena itu, bidang tanaman pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sangat mendorong para pelaku usaha pertanian di Aceh untuk mendaftarkan produk hasil beras yang dihasilkan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran. Daya saingnya mungkin salah satu yang perlu diperhatikan juga oleh kita-kita pengusaha penggilingan padi yang ada di Aceh, terdaftarnya merek-merek beras kita yang ada di Aceh. Kemudian adanya izin Kementan dalam hal regulasi mengenai penyeimbangan antara pemanfaatan pupuk atau pestisida di lapangan, sehingga terkontrol atau setiap penggilingan itu mendapatkan izin dari Kementan tersebut. Pengusaha penggilingan padi wajib dan harus mendaftarkan produknya demi untuk meningkatkan daya saing produknya. Ketika dia tidak mau mendaftarkan produknya itu akan terjadi marginalisasi, akan kalah bersaing dengan produk-produk unggulan lainnya, terutama produk-produk yang datang dari luar Aceh. Untuk meningkatkan penerapan jaminan mutu produk tanaman pangan tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terus melakukan pengembangan standarisasi dan mutu sebagai upaya penguatan kelembagaan petani, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah masyarakat petani. Bahkan untuk menjaga kestabilan harga jual gabah di tingkat petani, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh bersama Dinas Kabupaten Kota bersama Perumbulok Divisi Regional Aceh
telah merancang draft peraturan Gubernur Aceh untuk ketentuan terhadap keluarnya gabah Aceh dengan pengusaha penggilingan padi di Aceh. Harapan kami Bulog akan hadir di saat panen raya, di saat harga cocok, mari Bulog itu buka pintu gudang lebar-lebar menerima atau menyerap padi atau beras-beras yang dihasilkan oleh penggilingan-penggilingan padi yang di Aceh. Draft peraturan ini diharapkan bisa menjadi acuan yang nantinya dapat dimasukkan dalam sebuah peraturan Gubernur Aceh sehingga hasil gabah yang dijual petani memiliki standar harga dan tidak merugikan petani. Kita selaku pengusaha penggilingan padi yang ada di Aceh, kami semua berharap pemerintah punya regulasi atau aturan yang memberi sebuah ruang atau kesempatan untuk kami memproduksi hasil-hasil padi yang sudah dihasilkan oleh petani-petani Aceh yang begitu berlimpah atau surplus setiap tahunnya, supaya bisa kita proses giling di Aceh. Karena saat ini penggilingan-penggilingan di Aceh juga sudah sangat-sangat modern. Pemerintah Aceh terus mendorong petani ataupun produsen agar mendaftarkan produk yang dihasilkan berupa sertifikasi produk. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemberian sertifikat kepada pelaku usaha pertanian merupakan pengakuan bahwa pelaku usaha tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian dan sangat diharapkan dilakukan secara berkelanjutan sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi standar dan regulasi yang berlaku sekaligus untuk membendung masuknya produk pertanian dari luar. Beras yang diproduksi oleh penggilingan padi kita yang ada di Aceh, kita akan lakukan sertifikasi. Standar produk yang akan diberikan kepada masyarakat, yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, kita pastikan mereka bisa mengkonsumsikan dengan aman dan sehat. Sertifikasi produk hasil pertanian ini nantinya akan dikeluarkan oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah atau OKKPD dan Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat atau OKKPP. Dan kedepannya bagi produsen yang tidak memiliki sertifikat tidak dibenarkan lagi untuk memproduksi hasil pertaniannya. Hal ini sejalan dengan tuntutan era pasar bebas masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA yang mau tidak mau menuntut produksi pertanian harus bermutu dan bersertifikat.